Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi, menjelaskan bagaimana cara mengisi hingga mengajukan PAK secara online di situs pak.unp.ac.id. Jadi sebelum Bapak Ibu mengakses situs ini, pastikan jaringan internetnya stabil ya. Kalau saya sudah cek koneksi jaringannya, ini stabil, tidak ada request timeout. Kenapa saya dahului dengan mencek jaringan ini? Karena ketika nanti jaringannya putus-putus, akan menyebabkan terjadinya error dalam PAK ini. Salah satunya yang saya alami sebelumnya adalah banyaknya link untuk satu mata kuliah, misalnya seperti ini. Misalnya di mata kuliah pengantar coding ini, saya hanya memasukkan satu link, ternyata jaringannya ada kendala. Nah, terjadilah seperti ini. Akan tetapi ketika jaringan saya tidak terkendala, tetap juga seperti ini. Jadi link yang saya sematkan ya, saya masukkan di mata kuliah ini berdampak pula kepada mata kuliah yang lainnya. Namun itu sebenarnya menurut saya tidak jadi masalah. Yang penting setiap data-data yang Bapak Ibu masukkan di sini ada bukti datanya, begitu. Nah, segala bukti data itu dalam bentuk link, gitu Bapak Ibu. Nanti akan kita kupas secara tuntas. Nah, ini kalau saya alhamdulillah sudah berhasil gitu ya. Nah, ini sepemahaman saya di sini sudah berhasil, yaitu saya dari asisten ahli mengajukan untuk kenaikan pangkat ke lektor. Dalam hal ini lektor 300 saya coba. Nah, jadi yang pertama kita lakukan cek jaringannya, pastikan jaringannya itu stabil ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ya, kita masuk menggunakan apa ya? Nah, ini situsnya ya. Kita username-nya adalah kode dosen. Nah, sedangkan passwordnya ini ya sesuai dengan, kalau nggak salah saya sesuai dengan password portal gitu. Kalau misalnya lupa ya silakan hubungi pihak yang terkait gitu, yang berwenang. Saya juga nggak tahu siapa. Ini kita login. Nah, pada halaman awal kita login, kita akan dipertemukan dengan halaman dashboard pendidikan, pelaksanaan pendidikan. Ini ada beberapa bagian penelitian, beberapa hingga seterusnya. Kemudian ada format Dupa, download template Excel Dupa. Ada penjelasan di sini, ini disediakan jika Bapak Ibu ingin mengerjakan secara manual. Nah, di sini saya ingin memberitahu apakah berbeda Excel Dupa yang manual dengan Dupa online ini. Itu ada beda, ada persamaannya. Bedanya adalah sistemnya. Kalau manual ya tidak online, tidak menggunakan situs ini gitu ya. Nah, tetapi persamaannya apa? Isinya sama. Ya, isinya sama. Mungkin kita coba download. Ya. Nah, ini. Sama isinya ya. Ini sama. Isinya seperti ini. Ini kalau yang manual ya. Nah, sedangkan kalau nanti online, nah seperti saya ini saya lihat historinya ya. Nah, ini saya mengajukan lektor 300. Ini statusnya sudah saya ajukan. Untuk melihatnya, jadi di sini kita bisa download Dupa fullnya.
ini dia. Download. Kita sudah isi online, kita bisa downloadnya. Kita bisa download sini. Ya, nah, tampilannya pada umumnya sama, tapi di sini kita butuh edit sedikit lah gitu ya. Nah, di sini misalnya tadi kalkulus, kelas kalkulus misalnya. Ini sudah otomatis ada linknya langsung. Nah, di sini mengajar berapa angka kreditnya, jumlah angka kredit, kemudian link filenya, bukti fisiknya. Jadi pada dasarnya sama ya. Jadi pada dasarnya sama. Nah, kapan kita dapat mendownload Dupak Full ini? Itu kalau Bapak Ibu sudah mengajukan. Jadi yang akan diberikan pada prodi atau departemennya nanti adalah file Excel. Apakah itu file Excel manual ataupun file Excel online yang di-download di sini dari PAK yang sudah diisi ya. Jadi intinya nanti adalah ya, saya tekankan di sini yang dikumpulkan adalah file Excel-nya. Terserah file Excel-nya itu dibuat manual atau diisi online dulu baru download file Excel-nya. Nah, jadi ada dua metode di sini. Kemudian ada lagi yang harus di print segala macam ya, itu silakan Bapak Ibu tanya kepada pihak terkait yang berwenang. Karena di sini saya hanya membantu menolong siswa online. Nah, terkait apakah harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, bukan wewenang saya untuk menjawabnya. Saya takut salah nanti. Nah, jadi di sini posisi saya hanya diminta bantuan membuatkan video. Sadam, tolong buatkan video ini ya. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi PAK online ini hingga sampai ke tahap final, yaitu mengajukan dan kita bisa mendownload Dupak Full-nya. Oke. Jadi itu pengantar dari saya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan, kendala ataupun kendala-kendala dalam kita mengisi Dupak ini. Oke. Nah, jadi mungkin apa ya, sedikit berbeda. Saya menjelaskannya tidak dari nol ya. Maksud tidak dari nolnya, tidak dari kosong, karena ini saya tidak punya akun uji coba. Jadi saya menjelaskan dengan akun saya yang sudah terisi. Namun meskipun demikian bisa membantulah sedikit banyak Bapak Ibu. Jadi ketika kita baru masuk kepada situs PAK online ini, kita akan dihadapkan seperti ini tadi ya. Nah, langkah pertama kita adalah Bapak Ibu klik nama yang di pojok kanan ini. Nah, maka akan dihadapkan beberapa menu ya, riwayat jabatan, kepangkatan sampai penempatan. Yang pertama adalah isi profilnya dulu. Klik, nah isi profilnya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu klik Synchron Sister. Ya. Synchron Sister. Nah, setelah Synchron Sister, maka data ini mungkin ada perubahan. Ya. Bisa jadi tidak ada berubah. Tidak berubah karena sister Bapak Ibu tidak Bapak Ibu isi. Oke. Tapi langkah pertama dulu Synchron Sister. Setelah Synchron Sister, mungkin ada data yang masih kosong. Ya, mungkin ya. Kalau saya tentu sudah berisi karena saya sudah selesai. Nah, silakan Bapak Ibu isi data tersebut. Kalau masih kosong, dengan cara apa? Klik update. Misalnya data kosongnya di mana? Biasanya di data kepegawaian ini. Nomor SK segala macamnya ini tidak ada. Silakan Bapak Ibu klik update. Terus isi. Silakan diisi dan dilengkapi. Nah, semuanya seperti itu. Pastikan kalau sudah diupdate semuanya, jangan klik lagi Synchron Sister. Kalau diklik lagi Synchron Sister, maka kembali lagi ke awal. Ya, kembali lagi ke awal, terpaksa lagi Bapak Ibu mengupdate lagi. Ya, hati-hati di sini.
Dan yang paling penting juga di sini adalah Sinta ID ini. Kalau misalnya Sinta ID-nya ini tidak ada, itu akan bermasalah ketika dalam penelitian nanti. Nah, ketika akan menarik data dari Sinta nanti akan bermasalah. Nah, nggak tahu Sinta ID-nya, hubungi pihak terkait. Misalnya admin Sintanya. Oke? Cukup jelas sampai di sini ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi setelah klik sinkron sister, coba lihat data-data di sini apakah ada yang perlu diupdate. Kalau ada silakan update. Setelah diklik update, jangan klik lagi sinkron sister karena dia akan kembali ke awal. Oke. Kita kembali klik nama kita. Kemudian profil sudah kita isi. Kita lihat riwayat jabatan. Klik. Di riwayat jabatan ini silakan Bapak Ibu lihat. Nah, karena saya di sini asisten ahli, jabatan saya asisten ahli, saya ingin cek apakah ini benar nak data saya, maka klik aksi. Klik action. Nah, klik view. Di klik view ini Bapak Ibu bisa mengubah. Klik ubah nih. Coba kalau bisa lagi bisa diubah, ya ubah. Kemudian cek lagi dokumennya apakah benar. Klik kanan, tautan tak baru. Apakah benar? Coba lihat. Nah, apakah sudah tampil menuju ke link dokumen SK Asisten Ahli? Nah, silakan pastikan sudah. Ya. Kalau belum bagaimana? Nah, kalau belum berarti Bapak Ibu harus klik update. Kalau salah bagaimana? Klik delete. Ya. Kalau salah misalnya klik delete. Kalau misalnya saya sekarang statusnya sudah lektor, ya, seharusnya status saya sekarang sudah lektor. Tentu ada SK Asisten Ahli dan SK lektor, atau misalnya kalau lektor kepala juga, ya silakan Bapak Ibu tambahkan di sini secara manual atau sinkron sister. Jadi saya ulangi lagi, misalkan status Bapak Ibu jabatan fungsionalnya lektor, tentu ada jabatan fungsional asisten ahli dan jabatan fungsional lektor. Nah, silakan tambahkan di sini dengan cara pertama adalah klik sinkron sister. Itu. Jadi, pertama klik sinkron sister. Setelah klik sinkron sister ini tidak ada muncul tambahan apapun, tetap sama saja tampilannya, maka mau tak mau Bapak Ibu harus menambahkan di sini secara manual. Biasanya yang mengisi sister, yang lengkap di sisternya sampai lektor, jika memang dia sudah lektor, maka itu ketika sinkron sister dia akan otomatis saja. Nah, maka daripada itu jauh-jauh hari sebelumnya ini sudah diperingatkan bahwa sister itu harus diisi. Nah, gitu. Nah, jadi ini manual saja. Isi manual. Nah, catatan di sini, apakah sisternya saya isi dulu baru PAK ini saya isi? Nah, sesuai perkataan dukunnya PAK ini, ya, waktu sosialisasi tidak perlu, karena kita isi dulu yang urgen, yaitu PAK ini. Jadi tambahkan saja dulu di PAK ini, nanti kalau ada waktu baru di sister ditambahkan. Nah, karena yang paling penting di sini di PAK ini harus ada datanya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu sinkron. Kalau tidak muncul lagi dia, maka silakan tambah. Begitu. Kalau misalnya sudah guru besar, ternyata di sini statusnya masih lektor kepala, tambahkanlah, baik disinkron ataupun dengan tambah manual. Oke ya. Misalnya kalau tambah gimana caranya? Oke, ini tambah. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu pilih jabatannya apa, nomor SK-nya, ya lihat di SK, tanggal mulai SK-nya, angka kreditnya, ini silakan diisi. Ini Bapak Ibu lebih paham. Nah, nama dokumen di sini silakan buat SK lektor. Misalnya di sini jenis dokumennya PDF SK lektor, ya terserah aja namanya itu Bapak Ibu semua. Yang penting ada nama dan jenis dokumennya, dan yang paling penting link URL-nya. Nah, di sini saya yang paling tekankan di sini untuk, coba dilihat di sini link URL ini kata yang dukunnya gitu ya. Dukunnya ya, maksudnya yang sosialisasinya. Link URL ini maksudnya data Bapak Ibu ini dimasukkan ke Google Drive, namun status linknya nanti harus
editor. Nah, sini saya jelaskan. Jadi ini datanya ini Google Drive ya. Masuk ke Google Drive. Apa perlu saya ajarkan juga masuk ke Google Drive? Nah, oke lah, saya masuk ke Google Drive ya. Google Drive login. Nah, ini ya Google Drive login. Kemudian silakan pilih akunnya mana gitu ya. Ini tambahkan akun ya. Kalau saya kan akun saya sudah ada di sini ya. Kalau Pak Ibu ada kendala silakan hubungi saja asisten dosennya atau mahasiswanya. Ini mahasiswa udah paham tuh semuanya. Nah, misalkan apa file saya sudah ada di sini atau saya ajarkan lah filenya, misalnya saya upload file baru lah. Ya, saya upload file. Misalnya filenya di sini saya upload, misalnya ini SK asisten ahli saya. Ini kan saya upload file ini. Nah, mana? Ini di sini file saya ya. Nah, ini file saya. Nah, di titik 3 di pojok kanan atas ini, klik, kemudian bagikan. Nah, ini jangan sampai statusnya dibatasi. Jangan akses umumnya ini dibatasi, atau kalau bahasa Inggris dia restricted. Ya. Kalau ini Bapak Ibu lakukan salin link, selesai ya. Nanti ketika diklik oleh verifikator, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul hak akses katanya, tidak bisa diakses seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Klik ini, bagikan ya. Ini kita ubah yang dibatasi ini menjadi siapa saja yang memiliki link, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah anyone, any only ini ya. Kemudian pelihat ini viewer ya, kalau bahasa Inggrisnya viewer. Ini kita ubah menjadi editor. Kenapa harus editor? Ya kata dukunnya seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa kok harus editor. Sebenarnya untuk melihat saja sudah bisa tuh, atau pengomentar sudah cukup. Nggak harus editor sebenarnya. Tapi permintaan dari tim ya, tim PAK online ini ya, dari sosialisasi katanya harus editor. Kalau sudah seperti ini maka salin linknya, selesai. Maka nanti ya, ketika di sini Bapak Ibu buat ya, linknya pastikan di sini ya. Ini SK asisten ahli misalnya ya. Kalau di sini saya buat aja di sini. Aduh, error ya. Oke, ini boleh dibuat PDF SK asisten ahli. Ini mau di copy boleh juga, enggak masalah. Nah, pastikan ini dipilih ya Bapak Ibu semua. Ya, diisi maksudnya. Kalau sudah klik save. Oke, saya nggak klik save ya Bapak Ibu. Nanti error pula PAK saya. Nah, pastikan kalau sesudah klik save, ya, pastikan klik ini view, ya, klik ini view, terus link dokumennya coba diklik. Apakah sudah mengarah ke file tadi? Nah, kalau sudah seperti ini artinya berhasil. Oke, itu kita klik lagi nama. Tadi kan riwayat jabatan. Nah, riwayat kepangkatan lagi. Nah, ini silakan Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Sinkron dulu. Kalau sudah sinkron ada yang kurang, silakan tambah. Tambahnya juga sama dengan cara yang tadi. Kemudian pendidikan formal. Nah, sinkron dulu. Kalau ada perubahan, ada yang perlu ditambah, silakan tambah. Nah, ini masing-masing dicek juga satu-satu nih. Kali saja ada yang salah. Kita klik view. Pastikan dokumennya itu benar-benar ada Bapak Ibu semua. Nah, ini ijazah S1 saya. Seperti itu. Nah, ini pastikan ini terisi ya. Kalau ini misalnya belum ada isinya atau salah, silakan klik ubah. Sangat mudah sekali. Ya, yang paling susah itu adalah sistemnya kalau down ya. Kalau jaringannya lelah. Kalau sekarang jaringannya lumayan kencang. Oke, tadi kita sudah isi sampai pendidikan formal. Sekarang penempatan lagi. Nah,
pastikan kita sinkron dulu, lalu kalau ada yang kurang kita tambahkan. Nah, lalu kita cek di quick action ini view. Ya. Kalau misalnya ini salah, hapus saja, tambahkan manual, tidak masalah. Oke, begitu ya Bapak Ibu semua. Itu adalah langkah awal yang wajib, rukun pertamanya. Kalau itu tidak dilakukan, maka ketika Bapak Ibu mengklik bagian pendidikan dan pelaksanaan pendidikan ini di bagian pengajaran misalnya, ini kan ada sinkron sister, maka nanti akan bermasalah. Begitu juga dengan penelitian sampai dengan penunjang. Nah, oke. Jadi pastikan yang 4 makhluk ini ya, 1, 2, 3, 4 ini terisi, begitu juga dengan profilnya. Oke. Lakukan dengan tenang dan santai, kapan perlu disertai dengan teman ya, apakah itu mahasiswa atau dosen yang lainnya. Oke, Bapak Ibu semua, cukup ya. Sekarang kita lanjut mengisi bahan-bahan dupaknya. Pertama, di bagian pendidikan dan pelaksanaan pendidikan ini ada berapa menu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apakah ke-11-nya harus kita isi? Itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kalau ada ya silakan diisi. Nah, pertama kita masuk ke pengajaran. Tugasnya yang pertama adalah sinkron dulu sister. Kalau sudah sinkron bagaimana? Biarkan dulu. Ya, klik aja sinkron sister dulu. Kalau sudah, bimbingan lagi. Sinkron sister. Kemudian yang ketiga pengujian mahasiswa. Sinkron sister. Begitu sampai diklat. Sinkron sister. Ya. Kalau sudah, lanjut ke penelitian. Sinkron sister. Begitu. Publikasi karya sinkron juga. Sinkron sister, sinkron cinta. Karena dia ada 2 sinkron di sini. Kemudian paten HKI juga begitu. Kita sinkronkan keduanya. Begitu juga pengabdian. Begitu juga sampai penunjang. Sampai penunjang yang lain. Oke. Itu langkah rukun kedua yang Bapak Ibu lakukan sesudah melengkapi profil sampai penempatan ini. Ya, jadi silakan sinkronkan semuanya dulu. Ya. Sesudah sinkron baru kita lihat. Nah, misalnya pengajaran. Pengajaran ini sudah ada enggak lengkap tahun-tahunnya ini? Silakan dipilih. Tuh. Nah, karena kebetulan saya mengisinya hanya di 2021 2022 genap ini kalau tidak salah. Ganjil genap ya. Ya, pilih saja yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya ini. Nah. Ganjil ya, ganjil. Ini ya. Ini yang Juli Desember 2022. Nah, ini kan pilih semesternya Bapak Ibu semua. Nah, silakan coba lihat mata kuliahnya sampai berikutnya sampai habis ya. Nah, mata kuliah saya ada 11. Nah, ini kan sudah ada nih nama kelas, jumlah mahasiswa, segala macamnya. Nah, silakan mulai dari pengantar coding. Nah, kita klik quick action ini, lalu klik view. View itu artinya melihat. Jadi kita lihat dulu. Ini mata kuliah ini. Ya. Nah, ini. Nah, karena saya sudah mengajukan, saya nggak bisa ngedit-ngedit, jadi saya pinjamlah akun dosen yang lain. Oke, coba kita lihat pengajaran. Ya. Pengajaran, nah ini coba kita lihat ini ya. Misalnya saya lihat semester nih. Nih saya cari. Nih. Ini jumlah mahasiswanya 2. SKS-nya 2. Ini link dokumennya. Coba saya lihat dulu link dokumennya gimana. Link dokumennya seperti ini. Jadi ini saya nggak tahu apakah boleh seperti ini atau tidak. Waktu itu link dokumennya itu katanya SK saja. Tapi kalau di sini banyak nih link dokumennya. Nggak tahu mungkin verifikatornya mau meriksanya gimana.
Kalau verifikator meriksa satu-satu ini nggak tahu juga ya. Harusnya ini kan kodenya ini nih, nama kelasnya harusnya satu langsung aja. Tapi nggak tahu lah, silakan tanya aja lah kepada tim PAK-nya gimana. Saya di sini hanya menjelaskan gimana cara mengisinya. Nah, ini pastikan Bapak Ibu semua. Ini kita klik action view. Nah, view ya. Ini ada tombol menu ubah kalau mau mengubah. Ya. Nah, pastikan seminimal mungkin ya yang Bapak Ibu isi adalah jumlah mahasiswa dan total SKS-nya. Jumlah mahasiswa ini di mana dapat kita lihat? Nah, lihatlah di portalnya Bapak Ibu semua. Ya. Kemudian SKS per substansinya silakan lihat di portalnya. Ya. Nah, kalau mengajarnya berdua tentu SKS ini dibagi dua ya. Ini dibagi dua menjadi 1. Kalau 3 SKS menjadi 1,5. Sedangkan jumlah tatap muka ini ya sesuaikan saja dengan tatap muka Bapak Ibu. Biasanya 16 gitu. Nah, kemudian di sini ini yang paling penting, Bapak Ibu harus menambahkan dokumen. Nah, ini list dokumennya ya. Saran saya supaya kita jelas dokumennya apa, ini nggak tahu nama dokumennya, nggak tahu jenis dokumen, nggak tahu, kita nggak tahu. Saran saya di sini ya, akan lebih bagus seperti ini dokumennya. Ini SK mengajar basis data ini, ini jelas kan? Nah, jadi kalau nanti reviewer atau asesornya verifikatornya mau melihat mana nih bukti mengajar basis data tapi kelasnya ini, ini dia. Karena kelas basis data saya banyak ini kan, bisa langsung dikliknya begitu. Ya, gitu ya. Bapak Ibu semua. Jadi silakan, dokumen banyak pun nggak apa-apa, 1000 dokumen pun nggak apa-apa, banyak-banyak gitu. Yang penting dokumennya valid, bisa dilihat. Nah, itu di bagian pengajaran. Nah, ini adalah metode pertama, yaitu metode manual dengan menambahkan dokumen atau mengedit satu-satu mata kuliahnya. Ya, ini baru 1 semester ini Bapak Ibu semua. Nah, ada lagi dengan cara Excel. Nih, download dulu. Download Excel pengajaran ini dulu. Tapi apa? Saya sudah pernah melakukan download Excel ini sharing error. Nah, ini contohnya seperti ini ya, kita download sharing error. Nah, Excel ini seperti ini. Nah, dia sharing error. Nah, kalau saya sih nggak mau pakai Excel seperti ini. Karena setelah ngisi link ini, lalu nanti ujung-ujungnya setelah diisi kan diupload ya. Nah, ujungnya nanti kan kita lihat dokumen lagi. Jadi saya lebih suka ya, kalau saya lebih suka secara manual satu-satu. Karena setelah saya tambahkan data di sini, saya bisa langsung klik di sini apakah linknya jalan atau tidak. Maka saya lebih suka yang manual saja daripada mendownload per semester ini terus mengerjakannya di Excel. Nah, namun itu diserahkan kepada Bapak Ibu semua, mau manual satu-satu, quick action setiap mata kuliah ini, atau pakai download Excel. Nah, setelah Excelnya di-download, diisi lalu di-upload di sini. Terserah, silakan yang mana Bapak Ibu mau. Oke. Kalau sudah bagian pengajaran ini bagaimana? Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat ya. Ini ada geometri bidang dan ruang. Ini kodenya apa nih, kelasnya seperti ini. Di mana kita bisa lihat kelasnya. Nah, saya jelaskan aja. Ini kan PAK dosen yang lain nih, PK saya saja ya. Sini, coba lihat. Nah, ini ada pengantar kode. Mana dia? Ini ada kalkulus 01820, ini 01716. Mana sih yang kalkulusnya yang dimaksud itu? Ya, caranya kita masuk ke portal dulu. Portal UNP dulu. Masuk ke portal dulu. Kok salah? Oke. Kita lihat di bagian mana ya? Kita lihat di bagian entry nilai. Tadi Juli Desember 2022 ya mata kuliah saya ini. Mana nih yang kalkulus 01820? Saya lihat di portal. Apakah ada 01820? Tidak ada kan?
Ya, ada kode seksinya 01820. Nah, kemungkinan kan di sini nih, ini yang kalkulus 2 nih. Nah, caranya bagaimana kita lihatnya? Yang mana posisi 01820 ini kita lihat di sini. Coba kita lihat di kelas yang ini dulu, yang 008 ini, dengan cara download. Download dulu. Saya download. Ya, download Excel-nya. Yes. Coba lihat di kode ID-nya. Kode ID-nya adalah 01716, 5 digit terakhir ID-nya. Ya, itu kode ID-nya ya. Nah, sedangkan di sini di bagian pengajaran ini tadi kalkulusnya apa? 01820. Nah, ini yang 01716. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi kalau ditanya berapa jumlah mahasiswanya? Ah, di sini 1 jumlah mahasiswanya. Ya, ini 1. Ini kan bagian jumlah mahasiswa, ini bagian SKS. Ya. Jadi supaya kita tidak ragu untuk kelas-kelas yang paralel ini, yang mana sih yang sebenarnya yang jumlah mahasiswanya ini? Yang mana yang benar? Nah, karena kode yang ada di sini, kode yang ada di sini bukan kode seksi, tetapi kode ID kelas. Di mana kita lihat kode ID kelas itu? Kita lihat di portal kita, masuk ke bagian entry nilai, kemudian pilih semesternya, kemudian download Excel-nya, lihat di ID kelasnya di sini. ID ini 5 digit angka terakhir. Oke? Cukup jelas ya Bapak Ibu semua? Kalau sudah bagian pengajaran ini kita isi, ya, sudah lengkap ya, kita lanjut ke bagian bimbingan mahasiswa. Nah, kalau ada yang bertanya, yang diisi yang semester berapa? Pak Sadam, isilah sejak fungsional Bapak Ibu terakhir. Kalau fungsional terakhirnya dari sini 2020, isilah sampai 2022, 2023 ganjil ini. Kalau itu tentu Bapak Ibu yang tahu. Ya. Oke, lanjut ke bimbingan mahasiswa. Nah, bimbingan mahasiswa sama. Nah, kalau di sini kita klik menambahkan ya. Kalau sini saya buat di sini ada bimbingan saya sebagai pembimbing akademik, ada bimbingan skripsi ya. Ini saya buat nih ya. Ini ya tambah-tambahkan saja ini ya, tambahkan, silakan SK-nya mana, bukti URL-nya. Ini siapa nama mahasiswanya, ini segala macam. Ya silakan, ini sudah paham Bapak Ibu semua ini. Ya isilah sesuai keadaannya. Ini ya, nomor SK-nya. Di mana data ini dapat dilihat? Silakan lihat datanya ini di IBK atau di situs Rumah Kadang bisa juga, atau di Remon ya. Bagaimana kalau data-datanya sudah lama sebelum ada IBK atau Rumah Kadang ini? Ya tentu saya juga nggak tahu dari mana datanya. Silakan Bapak Ibu cari sendiri datanya gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Yang penting dokumen kita itu bisa diakses dengan statusnya editor ya. Statusnya editor. Misalnya ya seperti ini ya. Nah, ini file saya misalnya nih. File nih. Ini filenya sudah saya upload di Google Drive. Klik kanan, kemudian dapatkan link atau bagikan sama aja dapatkan link. Kemudian statusnya anyone atau siapa saja. Kemudian ini dipilih editor. Kemudian salin linknya. Selesai. Ya, pastikan saja. Oke. Kolom-kolom yang mau ditambahkan ini, misalnya di sini ya. Pastikan aja di sini. Lalu klik save. Setelah diklik save, pastikan link itu bisa diklik ya. Ya, pastikan link itu bisa diklik. Oke, sudah. Kemudian di bagian pengujian mahasiswa. Ini saya buat di sini, saya menguji mahasiswa skripsi di sini. Saya buat ya. Nah, ini. Dokumen fisiknya kalau saya SK. Gitu ya. Jadi silakan. Kemudian visiting scientist, kalau saya kebetulan nggak ada. Apa tuh visiting scientist? Bapak Ibu yang lebih tahu. Pembinaan mahasiswa. Ini mungkin kaitannya dengan pembinaan ormawa segala macam, mungkin seperti itu ya. Kemudian bahan ajar ya, silakan upload buku di sini gitu ya. Kemudian data sharing ya, orasi ilmiah, silakan Bapak Ibu tambahkan. Bimbing dosen, artinya di sini mungkin membimbing dosen yang lebih muda, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi khusus untuk apa yang akan diisikan di menu-menu ini, silakan Bapak Ibu baca panduan PAK ya. Panduan PAK-nya kalau nggak salah saya ada nih, PAK UNP. Nih panduan PAK dan dupa UNP di situs ini. Silakan Bapak Ibu baca
nih, ya. Oke. Ya, isi-isinya apa tentu Bapak Ibu yang paham ya. Nah, kemudian tugas tambahan, apa yang termasuk tugas tambahan ya silakan ya Bapak Ibu tambahkan di sini. Kemudian diklat ya seperti ini, silakan ditambahkan. Oke. Nah, sekali lagi pastikan linknya itu bisa diakses ya. Nah, ini bisa jadi meskipun ada link di sini tulisannya link dokumen, bisa jadi linknya itu error. Nah, pastikan linknya bisa diakses gitu ya. Oke, sudah selesai kita bagian pendidikan, baru kita ke penelitian. Nah, biasanya kalau kita sudah sinkron di sister itu linknya banyak yang kacau, error ya. Itu kebanyakan seperti itu. Ya, kenapa? Apa penyebabnya? Saya juga nggak tahu. Yang penting kalau error dia maka quick action view, maka tambahkan dokumennya di sini banyak-banyak. Nah, untuk artikel ini apa yang perlu ditambahkan? Kalau saya seperti ini. Kalau penelitian ini ya, ini bukan artikel ya, penelitian ini saya tambahkan adalah SK penelitian, laporan akhir, luarannya atau surat perjanjian kerjasamanya. Pokoknya saya tambahkan sebanyak-banyak mungkin. Kemudian saya tambahkan juga anggotanya. Pastikan anggotanya di sini berkategori aktif gitu ya. Kemudian nama mahasiswa rasanya tidak perlu ya, ini diisi data-datanya segala macam dengan klik ubah gitu ya. Oke. Nama mahasiswa tidak perlu rasanya dan tidak bisa juga karena database-nya nggak ada masuk di sini. Oke, itu kalau bagian pelaksanaan penelitian. Kalau bagian publikasi karya bagaimana? Publikasi karya ini ya karya artikel, artikel jurnal ataupun artikel proceeding gitu ya. Nah, ini tadi kan sudah kita sinkron sister dan sinkron cinta. Nah, silakan kita quick action misalnya nih artikel saya ini quick action view. Kita lihat biasanya ini masih apa ya, masih apa namanya ini, masih kosong gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik ubah gitu ya, klik ubah, kemudian tambahkan di sini gitu ya. Nah, ini tautan artikelnya apa, tautan laman di Sintanya apa, silakan. Tentunya ini Bapak Ibu sendiri yang paham. Nah, untuk tautan profil Sinta, silakan Bapak Ibu klik ya, Sinta kemdikbud.go.id seperti ini ya. Nah, ini situsnya sintakemdikbud.go.id. Nah, ini silakan login menggunakan akun Bapak Ibu. Kalau lupa akunnya, silakan hubungi admin Sintanya. Ya, gitu. Nah, kalau akun saya ya ini. Kemudian login. Nah, my profile. Nah, kemudian Sinta. Nah, artikel tadi artikel apa? Kalau artikel Scopus, klik Scopus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini tautan profil kita dimintanya gitu ya. Tapi kalau profil, sorry saya salah. Kalau profil nggak perlu login kita. Kita nggak perlu login Bapak Ibu. Ini cara login aja ya. Kalau profil kita nggak perlu login. Ini aja. Kan kita perlu tautan profil aja. Ini ya. sintakemdikbud.go.id, kita klik aja di sini author, kemudian cari aja Sadam Al Aziz. Kalau ya sesuai nama Bapak Ibu, klik enter. Mana yang Sadam Al Aziz? Ini Sadam Al Aziz. Nih, klik. Nah, ini yang di copy Bapak Ibu. Inilah tautan profil akun Sinta kita. Ada kode angka di belakangnya. Ini yang kita copy semuanya, copy, salin. Ini yang kita pastikan ke sini. Nah, ini tautan profil kita Sinta kita. Ya, oke Bapak Ibu semua. Kalau tautan artikelnya bagaimana? Ya silakan. Tentu Bapak Ibu yang lebih tahu artikelnya di mana tautannya gitu ya. Jadi tautan langsung ke artikelnya gitu. Kalau Skimago-nya gimana? Ini kebetulan artikelnya adalah Proceeding Internasional Terindeks Scopus dan Skimago. Ya ini lupa saya Q4. Ini kuartil 4 ya. Ini silakan Bapak Ibu lengkapi ini gitu ya, lengkapi. Tentunya Bapak Ibu yang lebih tahu ini ya. Ya, silakan dilengkapi ya. Nah, ini silakan dilengkapi. Oke, di save ya. Nah, seperti ini nanti. Kemudian ini perlu nih, sangat diperlukan ya. Nah, ini harusnya ya nih update ya. Kok nah, ini silakan ditambahkan nama dosennya di sini ya. Siapa penulisnya, tambahkan nama dosennya di sini. Misalnya Sadam, itu tambahkan.
Maka nama dosennya, perannya apa? Penulis, kemudian masukkan urutan keberapa, apakah dia corresponding author segala macam, silakan Bapak Ibu pilih gitu ya. Ini sesuaikan. Untuk nama mahasiswa diabaikan. Yang paling penting adalah dokumennya. Pastikan dokumennya kita tambah. Dokumennya bisa sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Kalau saya, dokumen saya apa? Coba kita klik, dokumennya itu mengarah ke langsung ke artikelnya. Bukan file artikelnya saya buat. Langsung ke situs artikelnya seperti ini. Nah, kalau yang bertanya doi, ini doi-nya, silakan di copy doi-nya. Salin tautan doi-nya. Itu ya. Oke. Ini kita sudah bisa mengisi bagian artikelnya gitu ya. Kalau paten HKI gimana? Ini seperti ini. Ini HKI ya, silakan ditambahkan. Kalau apa ya HKI, silakan tambahkan ya. Hak kekayaan intelektual, silakan. Itu semuanya Bapak Ibu sudah paham. Kemudian di bagian pengabdian, kalau pengabdian ini ya apakah insidental ataupun yang didanai secara resmi gitu ya. Ini silakan ini. Ini belum lengkap karena saya tidak lengkapi karena tidak saya ajukan. Saya hanya melengkapi yang bagian saya ajukan saja. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nih, pastikan ya seperti ini. Sinkron sister, kalau nggak ada setelah sinkron maka tambahkan manual. Nah, ini ya sama aja. Action. Ya, ini kita ubah ya, kita lengkapi. Karena saya sudah mengajukan, tidak ada tombol ubahnya di sini. Silakan Bapak Ibu ubah. Dia lengkapi ini, kemudian lengkapi nama dosen-dosennya yang mengikuti pengabdian tersebut. Nah, kemudian data-datanya lengkapi, apakah surat tugas atau surat pernyataan pengabdian atau proposal, laporan akhir segala macam, silakan Bapak Ibu lengkapi. Yang penting status dokumennya itu bisa diakses semua orang dan berstatus editor. Nah, begitu ya, lengkapi semuanya Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian pengelola jurnal, silakan lengkapi dengan yang sama hingga pembicara. Ya, ini pembicara. Kemudian jabatan struktural kalau ada. Lanjut ke penunjang, anggota profesi kah, atau ada penghargaan kah, atau ada penunjang lain kah? Ya, penunjang lain ini maksudnya Bapak Ibu sebagai panitia gitu ya, tim-tim panitia. Silakan lengkapi ini. Silakan lengkapi. Tambahkan manual juga bisa. Sangat mudah sekali. Yang susah itu kalau datanya tidak ada. Oke, kita sudah mengisi semuanya, barulah kita mengajukan kenaikan jabatan. Karena saya sudah mengajukan, coba lihat di sini story, saya tidak bisa lagi mengajukan ya. Coba kita pakai akun dosen yang lain. Nah, ini Bapak Ibu semua, coba kita lihat history dulu. Nah, history sudah ada nih. Ini saya pinjam akun dosen yang lain, dia sudah mengajukan ya. Historinya lektor 300. Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan kenaikan jabatan, jangan diklik lagi ajukan kenaikan jabatan ketika mengerjakan. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah klik ajukan, terus ternyata ada yang kurang datanya di bagian penelitian. Terus pas kenaikan jabatan ajukan lagi. Itu membuat data ajukannya banyak. Padahal seharusnya klik history. Ya, oke. Kalau data ajuannya banyak bagaimana? Maka diklik saja delete. Misalnya di sini banyak nih dosennya ini 1 2 3 4 karena dia setiap mengklik kenaikan jabatan selalu ajukan. Padahal ini hanya diklik ajukan ini satu kali, selebihnya klik history saja. Nah, history itulah yang kita lanjutkan sampai pengajuan. Nah, lihat ini statusnya kelengkapan berkas usulan baru. Belum statusnya seperti saya ajukan. Oke. Sekarang kita akan mau mengajukan ya. Nah, jadi kita lihat historinya seperti ini. Lalu kita lihat, klik di sini. Coba kita lihat timelinenya. Apa saja yang pernah dilakukan nih timelinenya. Oke, ini timelinenya ya. Ini timelinenya. Yaitu pada tanggal 28 April sampai melengkapi dokumen-dokumen. Oke, kita kembali. Kita lanjut ke lihat detail ya. Ke history, kemudian lihat detail. Nah, ini dia. Ini semuanya harus di upload ya. Harus diupload semuanya. Kalau ini
fotokopi ijazah terakhir, cek. Belum ada pasti ini. Nah, ada. Harus diupload ini. Ini sudah ada SK lektor. Nah, oke, sudah bisa. Oke. Pastikan ini semua dokumennya ada. Ini upload. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau fotokopi surat izin belajar atau surat tugas belajar bagi pengusul setelah kenaikan jabatan terakhir. Kalau misalnya keempat file kelengkapan khusus ini tidak ada, silakan, kalau menurut saya ya, upload saja apa yang ada, atau dokumen kosong atau dokumen apa. Yang penting ini harus diupload, karena ini pula lah kelemahannya di PAK ini. Padahal tidak semua orang ada kelengkapan khusus ini, gitu ya. Contohnya saya saja asisten ahli ini, mau ke lektor kepala lektor 300. Saya belum S3, masa disuruh juga disertasi atau tesis untuk ini seperti ini ya. Nah, ini kan tidak perlu bagi saya nih. Kemudian fotokopi surat izin belajar, saya nak izin belajar. Paling ini kelengkapan umum nih yang bisa. Tapi di sistem ini mungkin ada kelupaan. Jadi dia harus melengkapi syarat khusus ini. Ya, saran saya upload aja apa saja. Yang penting dia bisa memenuhi lah gitu. Nah, nanti lapor aja sama asesornya ini karena ini seperti itu. Nah, ini harus diupload semuanya Bapak Ibu, dan pastikan ada link dokumen di sini. Contohnya punya saya apa ya? Nah, ini lihat detail. Punya saya di sini, ini dupak saya. Mana ya? Nah, ini. Ada link dokumen 10 semuanya di sini. Ini kan 10 juga nih. Ya, 6 tambah 4 kan 10 juga kan. Saya upload semua dokumennya Bapak Ibu nih ya. Meskipun nih yang bagian 7 sampai 10 nih nggak ada sebenarnya datanya bagi saya, tapi tetap saya upload saja dokumennya. Ya, dokumen apa-apa aja, yang penting dia berstatus terisi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya nggak bisa nih mengajukan ini karena dokumen ini belum ada. Dokumen nomor 1 belum ada, nomor B1 sampai B4 juga belum ada diupload. Ya, pastikan ini terupload semuanya dulu. Oke, kita kembali lagi history. Kemudian lihat detail. Nah, ini ya, tadi ya. Ini kita harus lengkapi dupak kita dulu Bapak Ibu semua. Lengkapi dupak. Ya. Nah, lengkapi dupaknya dulu. Kita lengkapi dupak. Nah, di bagian dupak ini ada bagian submit, lengkapi draft khusus dan draft dupak. Bagi yang belum cukup umur fungsionalnya untuk mengajukan fungsional, maka klik draft dupak. Bagi yang sudah cukup umur untuk mengajukan fungsional, maka klik submit gitu ya. Dan kita wajib melengkapi syarat khususnya ini juga. Nah, ini pastikan ini sudah benar. Nah, ini bagian pendidikan, silakan disesuaikan aja gitu. Nah, ini. Nah, ini. Nah, oke. Ini ibu ini dia mau naik ke lektor 300. Nah, makanya di sini statusnya lektor. Ya, statusnya lektor. Nah, kalau saya mau naik ke lektor 300, tapi sekarang saya asisten ahli. Ya, sekarang saya asisten ahli. Makanya di sini saya mengisinya di asisten ahli. Nah, itu. Bukan berarti ini error. Nah, ya. Berarti kalau saya mau naik ke lektor, berarti status saya sekarang asisten ahli. Berarti saya mengisinya di asisten ahli, mengisi data pengajarannya di asisten ahli, mengisi yang lain-lainnya di asisten ahli. Begitu juga dengan Bu Mirna ini, dia mau naik lektor 300. Sekarang dia baru lektor 200 atau 250 nih ya. Nah, makanya status mengisinya di lektor juga. Nah, seperti ini. Coba lihat ini linknya. Ya, ini sudah ada dilengkapinya. Nah, ya. Nah, cara melengkapinya gimana? Beban mengajar, pilih dokumen. Pilih dokumen. Nah, ini pilih dokumen. Misalnya di sini, ini mau memilih sebagai pembimbing pendamping, pilih dokumennya. Pilih dokumen. Centang aja, dicentang. Nah, itulah gunanya kita mengisi bagian pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Karena ketika kita mengisi ajuan dupak, kita mencentang dari file-file itu, kita pilih dokumennya itu. Seperti itu Bapak Ibu semua. Makanya kita pertama update profile, riwayat sampai penempatan ini, kemudian
klik ini, sinkronkan sampai hingga menunjang. Kalau sudah selesai semuanya, baru kita klik ajukan. Baru kita pilih-pilih dokumen-dokumennya seperti ini yang dilakukan oleh Bu Mirna ini. Pilih dokumennya. Nah, permasalahannya adalah kenapa kok enggak ada artikel yang enggak bisa dipilih secara manual katanya. Misalnya di sini Jurnal Nasional ini, pilih dokumen. Seperti ini. Nah, dia. Ini artikelnya kok enggak bisa dicentang nih katanya, enggak bisa dicentang. Oh, kalau itu saya enggak tahu juga kenapa kok enggak bisa dicentang ya. Saya nggak tahu. Karena pengembang aplikasi ini bukan saya. Kebetulan saya mengerjakannya jauh-jauh hari, bisa-bisa saja nggak ada sedikit pun masalah. Tapi yang mengerjakannya hari-hari terakhir ini ya, mulai tanggal-tanggal 27, 28, 29 ini memang banyak yang melapor ke saya nggak bisa dicentang katanya. Meskipun artikelnya ini dihapus, kemudian dimasukkan lagi manual, tidak sinkron sister katanya, tetap nggak bisa dicentang artikelnya. Kalau seperti itu silakan hubungi pihak pengembang aplikasinya Bapak Ibu. Karena biasanya kan ada syarat-syarat minimalnya begitu ya Bapak Ibu semua. Syarat minimal kalau kita mengajukan kenaikan jabatan itu katanya ada artikel minimal sintas 3, sinta berapa gitu. Nah, ketika dosen tersebut mengklik itu, memilih dokumen, artikelnya itu tidak bisa di checklist gitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu hubungi jurusan atau prodi atau tim PAK, tim pengembang aplikasi ini. Mungkin ada bug atau errornya gitu. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah sudah hampir selesai nih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma memilih dokumen-dokumen saja ya, memilih dokumen-dokumen yang bersesuaian ya. Nah, kita hanya melihat di sini pastikan sesuai dengan ini ya. Ini angka kreditnya harus kecil sama 10%. Nah, ini kan sudah sesuai nih. Nah, tidak boleh melebihi gitu ya. Nah, ini harus sesuai seperti ini. Kemudian angka kreditnya di sini yang dibutuhkan hanya 100, angka kredit saat ini 271 katanya. Nah, ini tinggal kita ajukan saja. Nah, ini kan kita ajukan ya. Kita submit, coba kita submit ya. Kita submit. Saya lihat dulu. Ini pasti tidak bisa submit ini. Kita lihat ya. Lihat detail. Karena ini belum dilampirkan ini. Pasti tidak bisa submit. Ini juga belum nih. Tapi kita coba saja. Kita coba ya. Submit. Oke. Nah, dia minta lengkapi dupa, ya kan? Nah, tidak bisa submit. Kalau sudah dilengkapi semua dupa ini, baru Bapak Ibu submit. Kemudian ini ada dua pilihan, ajukan berkas atau ajukan berkas sebagai draft. Ajukan berkas sebagai draft ini kata si dukun yang membuat aplikasi, ini hanya untuk dosen yang belum cukup umur, jabatan fungsional terakhirnya. Misalnya saya asisten ahli ya, saya mau naik ke lektor, itu kan harus minimal 2 tahun dulu asisten ahli saya baru bisa saya mengusul. Nah, karena saya belum 2 tahun belum cukup umur, maka saya mengajukan hanya bisa ajukan berkas sebagai draft. Tapi kalau sudah cukup umur, fungsional terakhirnya, maka ajukan berkas. Kalau sudah ajukan berkas ini, maka atau ajukan berkas sebagai draft, maka Bapak Ibu statusnya bisa seperti ini. Seperti ini. Draft statusnya sudah diajukan. Kemudian bisa download dupa full atau masing-masingnya pendidikan, pelaksanaan pendidikan atau penelitian, pengabdian, penunjang. Bisa ini di-download, dan inilah yang diberikan kepada prodi atau jurusannya untuk dilihat oleh tim PAK prodi jurusannya atau fakultasnya hingga universitasnya gitu ya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa melanjutkan di bagian yang ini, tidak bisa saya lanjutkan. Kenapa? Karena syarat khususnya ini belum dilengkapi semuanya gitu ya. Ini belum dilengkapi ya. Nih, coba kita pilih misalnya artikel Sinta 3 atau 4 katanya. Nah, itu seperti ini. Nah, kalau ini bisalah dicentangnya. Tapi kalau yang ini tidak bisa dicentang bagaimana? Nah, ini gimana tidak bisa dicentang nih Mas Adam? Biasanya kalau tidak bisa dicentang itu
karena artikel ini sudah dipakai atau artikel ini sudah lewat waktunya gitu ya. Bukan sesuai dengan waktu pengajuan PAK gitu. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu. Sebenarnya sangat mudah kalau memang kita kerjakan dari awal, tapi kalau kita kerjakan mendadak aja satu hari pasti kita akan pusing, apalagi datanya tidak ketemu, cari-cari data dulu. Mungkin itu saja dari saya. Banyak maaf, saya bukan tim pengembang aplikasi, jadi saya segala macam bentuk aplikasi yang kurang atau error, saya nggak tahu, silakan hubungi tim pengembang aplikasi ini. Kemudian saya bukan tim PAK, jadi apa yang dimasukkan di bagian kolom-kolom ini saya tidak tahu pasti mana yang validnya. Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahwasanya kalau di bagian pengajaran inilah yang dimasukkan dan ini cara memasukkannya dengan benar segala macam hingga nanti pengajuannya. Catatan saya di sini dalam melakukan ini pastikan jaringannya stabil, kemudian isi dulu profilnya, riwayat jabatan, riwayat kepangkatan, pendidikan formal, penempatan. Kemudian di bagian pendidikan ini masing-masingnya ini diklik sinkron hingga di bagian penunjang sampai penunjang lain diklik sinkron. Kalau sudah diklik sinkron, baru kita cek dokumen kita itu sudah benar atau tidak dan link dokumennya sudah jalan. Kalau sudah jalan dengan benar, berarti sudah benar itu ya. Kalau tidak, silakan diklik aksi ini, maka di view, kemudian diubah dan ditambahkan datanya. Santai saja mengerjakannya, lambat laun dia akan selesai juga. Nah, yang paling penting data kita itu adalah lengkap dan valid gitu Bapak Ibu semua. Dan yang paling penting lagi, setiap mengklik ajukan ini hanya sekali. Karena banyak dosen saya lihat mengklik ajukan ini, setiap mengklik ini ajukan selalu diklik itu, sehingga ada puluhan ajukan di sini. Nah, yang mana yang diselesaikannya tidak jelas. Jadi ajukan ini hanya diklik satu kali. Setelah itu yang diklik adalah history. Kalau historinya terlalu banyak, pilih history yang hampir selesai pengerjaannya. Sedangkan history yang lainnya diklik delete saja. Oke? Kalau sudah diisi history ini, dilengkapi sampai dilengkapi syarat umum dan syarat khususnya, maka Bapak Ibu bisa mensubmitnya. Kalau belum cukup umur jabatan fungsional terakhirnya, maka submit sebagai draft. Kalau sudah cukup umur, maka submit sebagai ajukan. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan untuk mengisinya ini. Meskipun tugas kita banyak, namun mau tak mau ini kita lakukan. Banyak maaf dari saya tidak menggurui, tidak mengajari, cuma saya diminta untuk berbagi pengalaman. Bisa jadi ada yang salah dari saya, mohon dimaafkan dan silakan disampaikan kalau ada hal yang salah dari saya, dan itu menjadi perbaikan juga bagi saya nantinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.